Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Rafikus Nazura TV. Di video kali ini kita akan masuk ke segmen kesehatan atau healthy, yang mana di segmen ini saya akan mengajarkan Anda atau saya ingin memberitahukan kepada Anda bagaimana cara hidup atau berpola hidup lebih sehat daripada sebelum masa pandemi COVID-19. Nah, ini karena saya bikin videonya di indoor, maka outdoor, maka akan banyak sekali ilmu yang saya akan ajarkan kepada Anda, dan ini juga merupakan salah satu teori yang diajarkan oleh sekolah saya dahulu gitu teman-teman. Yang pertama, di masa pandemi ini kita harus melakukan pola hidup sehat tentunya dengan cara mengkonsumsi vitamin yang tidak berlebih, tentunya mengkonsumsi vitamin yang alami juga gitu loh, lewat matahari dan lewat imun tubuh, sehingga kunci daripada orang-orang ataupun beberapa orang yang tidak pernah tertular COVID adalah mereka yang sering bekerja keras itu di luar gitu ya, di luar ruangan gitu teman-teman. Nah, itu yang bisa aku share kepada teman-teman, gimana sih atau bagaimana sih mereka itu bisa dikatakan kena tapi mereka bisa recovery-nya cepat, bagaimana gitu teman-teman. Jadi di vlog ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya hidup sehat itu seperti apa. Dengan cara kita berjemur seperti ini nih, di tengah mendung pun tidak masalah. Yang penting ini hanya sebuah contoh, hanya sebuah perumpamaan. Alhamdulillahnya juga saya belum mandi, jadi saya nanti menyontohkannya juga secara enak dan secara gampang gitu loh teman-teman. Nah, bagusnya trek seperti ini dan panjang seperti ini adalah teman-teman bisa melakukan repetisi seperti halnya peregangan kecil atau stretching ya. Stretching di tempat seperti ini gampang, dan juga di sekolah saya kurang lebihnya juga sama seperti ini gitu teman-teman. Cuman yang jadi catatan dan yang menjadi alasan teman-teman harus berolahraga adalah mau sampai kapan kita tidak bisa bebas dari PPKM itu, mau sampai kapan itu. Jadi teman-teman berupayalah untuk menjaga atau mengikuti pola hidup sehat. Jangan sampai kita sudah mengikuti pola hidup sehat, akhirnya kita lupa dengan pola hidup sehat itu tersebut, teman-teman. Nah, kenapa saya di konten hari ini membuat kontennya itu di luar? Karena agar saya dapat memberitahukan berbagai macam teknis atau berbagai macam cara untuk kalian berolahraga ya. Tidak hanya kalian harus berolahraga jempol, berolahraga otak, tapi kalian juga harus bisa berolahraga fisik. Caranya yang pertama, dengan trek seperti ini, kalian atau dengan jalur yang seperti ini, kalian bisa membuat inovasi seperti halnya lapangan badminton. Jadi misalkan kalian punya net gitu ya, bisa kalian pajang di sini dengan satu catatan, di jalan teman-teman itu buntu atau memang tidak ada warga yang keluar. Jadi kalian bisa memanfaatkan setengah dari jalan ini untuk kalian berolahraga gitu loh teman-teman. Syukur-syukur ada tetangga kalian mau join gitu ya, mau ikut gitu ya. Terus yang kedua, kita cek ke depan ya, kita cek ke depan sini apa saja
yang bisa kita lakukan di depan ini, di depan jalan ini, gitu ya teman-teman. Oke, saya sudah berada di depan jalan atau di menuju akses menuju jalan keluar. Apa yang kalian bisa lakukan di tempat ini? Ya, olahraga simpel. Ya, olahraga simpel seperti halnya mengangkat kepala, menundukkan kepala, menengokkan kepala, atau stretching. Tapi alangkah bagusnya itu dilakukan di jam 9 dan juga jam 10 gitu, jam 10 pagi. Kemudian salah satu alasan juga teman-teman juga harus berolahraga dengan cara mencocok tanam, ya. Bercocok tanam, kemudian menyiram itu merupakan sebuah olahraga. Walaupun teman-teman misalkan kalian belum sempat untuk ke gym atau memang belum ada uangnya untuk bisa ke gym, atau memang belum cukup umurnya untuk ke gym gitu. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan? Bahkan di luar sini aja bisa kita lakukan kreativitas yang cukup tinggi di sini. Dengan cara misalkan kalau kalian punya tembok seperti ini pembatas, kalian bisa gambar dengan tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat positif, bukan seperti halnya yang di jembatan-jembatan yang ada di ibu kota, ya. Bukan halnya seperti jembatan yang ada di jembatan di ibu kota. Misalkan kalian di tembok ini, kalian bisa tuliskan kata-kata motivasi untuk bisa terbebas dari COVID-19. Misalkan mari kita melawan pasukan COVID-19 dengan cara kita menguatkan protokol kesehatan, misalkan seperti itu. Itu bisa juga. Atau teman-teman mengkampanyekan dengan cara menggambar masker, orang menggunakan masker, atau menggambar anak-anak yang menjaga jarak. Bahkan bisa juga menggambarkan teknis beribadah di rumah dengan cara simpel itu seperti itu. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan di halaman sespes ini, ya, sespes ini dan sebesar ini. Yang bisa kita lakukan di sini, di tempat sekecil ini adalah kita melakukan jogging slalom, ya, jogging slalom dengan cara kita ngasih kon di sini satu, kon di sini satu dan kon di sana kedua. Lalu kita jalan memutar kon, dan tentunya kita dari sebelah sana, sebentar saya tunjukkan. Dari sebelah sana kalian bisa balik ke sini, ya, mengikuti halnya dengan sama. Dan jangan lupa untuk kalian melakukan peregangan terlebih dahulu, ya. Peregangan terlebih dahulu itu penting, karena apabila kalian tidak melakukan stretching, kalian lebih gampang cedera, ya, lebih gampang kram perut atau kram pada saat nanti pelaksanaan olahraga tanpa adanya preparation atau stretching. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena saya dulunya sekolah di sekolah alam, dan sekolah saya juga mengajarkan sebelum kita melakukan trekking atau misalkan survival di gunung, itu yang preparation yang harus kita butuhkan adalah stretching, ya. Stretching. Masa kita di tengah hutan, misalkan di Gunung Halimun Salak, misalkan kita di hutan lepas, kita tidak melakukan stretching gitu ya teman-teman, kita mau nyari ambulan di mana? Orang di hutan. Kita juga susah untuk merescue kalau misalkan di trek yang susah gitu loh. Kalau misalkan pakai tanduk, maka dari itu penting sekali untuk dilakukan peregangan atau stretching. Selanjutnya, apalagi yang bisa kalian pergunakan di tempat yang seperti ini? Oke, sebetulnya banyak teman-teman di tempat seperti ini. Cuman alangkah baiknya jika kalian ingin melakukan meditasi ataupun ingin beryoga,
carilah tempat yang memang tidak banyak orang yang lalu lalang ya. Jadi carilah rumput yang lepas, rumput yang banyak seperti halnya di hutan kota. Ingat, kalau kalian berolahraga di hutan kota juga, kalian harus mengecek kembali ada orang nggak nih di hutan kota tersebut, atau ada kerumunan banyak orang nggak. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan pertama. Agar apa? Agar kita bisa melawan tentara COVID. Lalu setelah kita berolahraga, teman-teman, itu alangkah baiknya kita mengkonsumsi minuman yang mengalami atau yang memiliki serat yang cukup banyak. Saya selama kurang lebih 3 tahun atau 2 tahun gitu di sekolah saya yang lama, saya selalu kadang-kadang saya membuat infused water, kadang-kadang saya juga meminum hal-hal yang salah gitu, yang nggak boleh, kita sebenarnya nggak boleh kalian tiru ya. Tentunya apa sih hal-hal yang salah itu? Kalian kalau mau habis olahraga jangan pernah minum kopi, karena kalau kalian minum kopi otomatis jantung kalian akan bekerja. Setelah kalian bekerja keras karena olahraga, tiba-tiba kalian minum kopi, akhirnya jantung kalian bekerja lebih keras lagi gitu. Alangkah baiknya minum kopi sebelum 30 menit sebelum berolahraga. Setelah itu teman-teman langsung berolahraga perlahan-lahan ya. Jangan sampai jantung teman-teman berdebar-debar, teman-teman malah maksa untuk berolahraga. Dan tips yang terakhir yang bisa saya bagikan kepada Anda untuk episode cara hidup lebih sehat dengan melakukan protokol kesehatan itu seperti apa. Nah, dengan cara seperti ini saya sering sekali melihat orang-orang yang lagi sepedahan itu mereka buka masker gitu ya. Cuman ya nggak masalah, saya tahu sih kalau naik sepeda juga pengap kalau pakai masker ya. Ya kata teman saya sih bilang kalau naik sepeda itu pelan-pelan aja, pelan-pelan, jangan terlalu cepat, karena kalau cepat juga bisa mengakibatkan cepat capek dan cepat lelah. Dan usahakan juga olahraga itu yang bisa mengaliri sirkulasi angin untuk ke tubuh kita lewat masker ini tadi gitu loh. Jadi jangan kalian nge-push gitu ya untuk berolahraga, untuk ini sampai lupa dengan pernafasan. Dan yang paling penting, atur pernafasan ya. Atur pernafasan, jangan sampai kalian, jika kalian tidak memiliki preparation, kalian bisa pingsan ya. Itu sudah banyak, dan itu bahkan banyak sekali teman-teman saya melakukan tanpa preparation, akhirnya dia pingsan, tanpa sarapan dia pingsan gitu loh. Bahkan kalau di gunung pun juga kita harus menyiapkan preparation. Kalau misalkan suhunya sudah di bawah minus, artinya kita harus bagaimana caranya untuk menghangatkan tubuh kita. Jangan sampai ada kejadian seperti waktu itu saya traveling ke Gunung Gede, saya mendaki, tiba-tiba ada salah satu teman saya yang terkena hipotermia gitu teman-teman. Mungkin itu saja, mungkin cara hidup sehat yang bisa saya Rafael bagikan kepada teman-teman. Jangan lupa teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah, dan ini adalah sebagai panduan ataupun sebagai guidance untuk teman-teman melakukannya, dan caranya nanti akan lebih lanjutnya akan saya bagikan di episode vlog 2 minggu lagi. Dan mudah-mudahan dengan halnya seperti itu bisa menguatkan mental kita dan kita bisa melawan si tentara corona itu. Itu aja teman-teman yang bisa Rafael sampaikan di video kesempatan kali ini. Mohon maaf video ini sungguh sangat
belum ada preparation, karena ya memang ada keadaan seperti ini, akhirnya saya bisa melakukan ancar-ancar konten-konten yang sungguh mengedukasi ini. Alhamdulillah gitu teman-teman. Mudah-mudahan juga video ini dapat mengedukasi teman-teman. Dan ingat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan video ini gampang untuk teman-teman teredukasi, gampang teman-teman untuk melakukan pola hidup yang lebih sehat ya. Itu aja mungkin video dari saya. Sampai jumpa di video minggu depan, dan jangan lupa stay safe, stay healthy. See you on the next video. Sampai ketemu di video minggu depan. Dadah.